nangis nangis loh, dia nangis. Ya, kocak. Ya. Rabu, 20 Agustus 2025. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Bung Noel telah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT terkait kasus korupsi pemerasan sertifikasi, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Saya Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Bu. Immanuel Ebenezer. Sebelum ditangkap KPK, Bung Noel ini kerap melakukan sidak di berbagai perusahaan, dari memperjuangkan nasib buruh yang dicurangi hingga mengembalikan ijazah yang ditahan oleh pabrik tempat mereka bekerja. Beliau juga sering live streaming demi mendengar keluh kesah setiap masalah buruh di seluruh Indonesia. Hampir setiap hari beliau upload dokumentasi ketika sidak di kanal akun sosial media miliknya. Terlihat baru 2 hari yang lalu terakhir upload dokumentasi ketika sidak di pabrik odol Depok kasus cek bodong. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Kemarin sidak di Depok itu cukup mengejutkan ya. Sampai ada seorang buruh dikasih yang namanya cek bodong. Hidup buruh! Walaupun menangis, tapi masih sempat mengacungkan jempol kepada wartawan. Mengenakan borgol dan rompi tahanan KPK berwarna oranye, digiring menuju ruang konferensi pers. Tepatnya pada hari Jumat, 22 Agustus 2025, Wamenaker resmi ditetapkan sebagai tersangka, bersama 14 orang lainnya. Nangis nangis loh, dia nangis. Ya, kocak. Ya. Diteriaki para wartawan, dari konyol, malu-maluin, hingga hukuman mati. Hal ini bukan tanpa dasar, sebab beliau sendiri pernah mengatakan hal itu. Kita simak videonya. Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Lantas kita juga nggak mau meres dan sebagainya. Gitu. Ini kadang-kadang kan ada perusahaan ini salah, datengin. Cincai-cincai minta duit. Ya. Akhirnya pengusaha-pengusaha juga muak ngeliat hal ini. Abang udah ada yang pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya. Tapi gue nggak mau. Gue harus menjaga integritas. Berapa bang nawarinnya? Banyak. Angkanya lumayan lah. Menurut gue itu bisa sejahtera kok untuk berapa tahun lah. Gitu. Yang jelas pasti miliaran. Gitu. Pasti miliaran, nggak mungkin kecil. Ya itu mereka berkali-kali lah ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang kayak begitulah kan. Tapi gue lah nggak bisa. KPK juga memamerkan 22 barang bukti kendaraan milik Wamenaker, mulai dari mobil hingga motor. Terdiri dari mobil Nissan GT-R, BMW, Hyundai Palisade, Mitsubishi Pajero Sport, hingga mobil Jeep. Ada pula Vespa hingga motor sport Ducati yang disita. Belum lagi aset tanah dan properti yang dimiliki beliau, total keseluruhan mencapai 17 miliar lebih. Tepat pada saat itu Bapak Presiden Prabowo Subianto menandatangani pencopotan jabatannya. Kita simak keterangan dari Menteri Sekretaris Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Adi, Menteri Sekretaris Negara. Dalam hal ini ingin menyampaikan berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa Saudara Immanuel Ebenezer yang pada sore hari ini tadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh
anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan untuk sekali lagi benar-benar Bapak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras di dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi. Bahkan, Wamenaker Emmanuel Ebenezer sempat meminta Presiden Prabowo untuk memberikan amnesti kepadanya, tepat sebelum masuk mobil tahanan KPK. Buka dulu. Kasih jalan dulu, Bang. Buka dulu, Tapi kalau menurut kalian gimana? Mengingat begitu banyak jasa-jasa beliau kepada para buruh, yang telah diselesaikan setiap masalah yang ada di perusahaan mereka. Tulis di kolom komentar. Bludru undur diri, kita jumpa lagi di kabar menarik lainnya. Terima kasih. Hati-hati. Presiden Prabowo kita paling anti korupsi. Udahlah, jangan coba-coba, jangan main-main lah. Hancur loh. Bakal terjadi nggak itu?